Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafik Anzah, absen 36. Saya Nova Duyanti, nomor absen 24. Kita dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil kebudayaan masa perundingan dan kehidupan. Apa itu masa perundingan? Masa perundingan adalah zaman ketika manusia sudah mulai menguasai teknologi mengolah logam, sehingga manusia bisa membuat dan menggunakan peralatan dari logam. Bagaimana kehidupan manusia pada masa perundingan? Apa saja hasil kebudayaan masa perundingan sesuai dengan konsepnya? Kehidupan manusia pada masa itu sudah mulai ada yang menggunakan logam. Namun pada awal-awal periode masih ada kok yang memakai batu. Penggunaan logam masih di kalangan terbatas. Karena ya persediaan logam juga terbatas saat itu. Nggak semua orang punya bahan logam lah intinya. Semakin lama, keterampilan membuat alat-alat dari logam mulai menyebar. Sejak periode ini, manusia modern telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menghasilkan peralatan dan perkakas berbahan logam. Periode ini dikatakan juga sebagai pertumbuhan teknologi secara eksponen karena tumbuhan, pembangunan, dan kekuasaan. Ya, coba aja kalian bayangin. Saat ini kita mengenal pedang, smartphone, televisi, mobil, mesin, dan berbagai teknologi lainnya yang menunjang kehidupan kita. Nah, teknologi tersebut nggak terlepas dari adanya logam yang ditemukan dan diasah sejak zaman logam atau masa perundingan. Tanpa adanya logam, maka nggak ada tuh pemimpin kerajaan atau pemimpin suku. Biasanya pemimpin ini yang paling kuat saat peperangan. Nah, peperangan butuh senjata yang terbuat dari logam. Jadi, tanpa logam yang nggak ada tuh yang namanya sertifikat sosial. Sampai saat sini paham ya kenapa zaman ini sangat penting bagi perkembangan teknologi dan politik. Sama seperti zaman batu, zaman ini dibagi lagi menjadi beberapa zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Hasil kebudayaan masa perundingan. Undagi merupakan golongan terampil yang membuat berbagai peralatan dari logam, sehingga pada zaman ini banyak sekali peninggalan berupa peralatan logam. Dari peralatan-peralatan itulah terlihat tingkat kebudayaan yang semakin jelas. Apa saja hasil kebudayaan masa perundagian? Seperti yang sudah kita singgung di awal, bahwa masa perundagian ini terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman perunggu dan besi. Pada zaman perunggu, banyak orang yang menemukan jenis logam dan bahan lebih keras dari tembaga. Masyarakatnya sudah mulai mengenal teknologi peleburan dan percampuran logam. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan perunggu yang merupakan pencampuran dari tembaga dan timah. Memasuki zaman besi, manusia sudah menemukan jenis logam lain yang ternyata lebih keras dari perunggu. Diperlukan pemanasan yang sangat tinggi untuk meleburkan logam tersebut. Namun ternyata logam ini lebih sempurna menghasilkan peralatan dari baja perunggu. Tapi perlu kalian ingat juga bahwa pada zaman logam itu masih ada menggunakan batu dan masih banyak juga peralatan gerabah. Hal itu karena ada beberapa alat atau benda yang nggak bisa digantikan dengan mudah oleh bahan logam. Bidang budaya. Ciri kehidupan budaya dalam masa perundagian antara lain sebagai berikut. Zaman ini ditandai dengan pesatnya kemampuan membuat alat-alat akibat perkembangan teknologi. Mereka menemukan teknologi peleburan biji logam. Oleh karena itu, makin banyak manusia yang menggunakan logam untuk memenuhi perkakas hidupnya. B. Masyarakat zaman ini telah menunjukkan tingkat budaya yang tinggi, terlihat dari berbagai bentuk benda, seni, dan upacara yang ditemukan, menunjukkan keterampilan masyarakat perundagian yang tinggi. C. Pada zaman perundagian, alat gerabah masih ditemukan dengan teknologi yang makin maju. Hal ini menunjukkan bahwa peranan alat-alat dari gerabah tersebut tidak dapat digantikan dengan mudah oleh alat-alat dari logam. D. Pada zaman perunggu, orang dapat memperoleh jenis logam yang lebih keras daripada tembaga, sebab perunggu merupakan logam campuran dari tembaga dan timah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebudayaan manusia pada zaman ini jauh lebih tinggi. Terbukti masyarakatnya sudah mengenal teknologi peleburan dan pencampuran logam. Pada zaman besi, manusia telah menemukan logam yang jauh lebih keras lagi, di mana harus dileburkan pada titik lebur yang cukup tinggi. Dengan demikian, alat-alat pada zaman ini telah lebih sempurna daripada sebelumnya.
Kemampuan membuat benda-benda jauh lebih tinggi tingkatnya dibandingkan dengan masa sebelumnya. Teknologi peleburan logam yang digunakan untuk sistem pemanasan, pencetakan logam, pencampuran logam, dan penempaan logam. Nekara dikategorikan dalam hasil budaya dari periode prasejarah masa perundagian. Masa ini terjadi berbagai kemajuan teknologi, misalnya dalam teknik peleburan, percampuran, dan penuangan logam. Di Asia Tenggara terdapat 4 tipe nekara, yaitu tipe Heger 1, 2, 3, 4 F. Heger. Sedangkan di Indonesia, nekara yang telah ditemukan terdapat 3 tipe, yaitu Heger 1 dan 2 dan 4 Jack. Fungsi nekara secara umum adalah sebagai alat musik, sarana untuk memanggil hujan, keagamaan, dan sosial. Motif hias yang dominan dan menjadi ciri nekara adalah motif bintang bersudut 8, 10, 12, 14, dan 16. Di tengah timpanun bidang pukul. Nekara yang ditemukan di desa Ngabenrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, tepatnya di Kelokan Kali Alang, memiliki hiasan bintang bersudut 10, geometris, meander, lingkaran, garis-garis berjajar, burung berparuh panjang dalam posisi terbang berlawanan dengan arah jarum jam. Berdasarkan dimensi dan motif hias, nekara tersebut termasuk di dalam tipe Heger 1 yang masih langka populasi ditemuannya. Spesifikasi lain yang menunjukkan kelangkaan adalah temuan tulang dan gigi dari manusia berjenis kelamin perempuan berusia 20 sampai 25 tahun dan berasal dari masa prasejarah dengan ras Mongoloid. Di dalam nekara tersebut terdapat hal tersebut dalam menunjukkan bahwa fungsi nekara tersebut adalah sebagai wadah mayat.